Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kali ini kami akan membahas mengenai sistem ekonomi sosialis di Korea Utara dan Cina. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada Safira Ayu dengan NIM 200436923, kemudian ada Salsabila Sherina dengan NIM 2004326193007, lalu ada Sevilla Amelia dengan NIM 2004326192556, kemudian ada Syahrul Naufal dengan NIM 2004326193335. Kemudian ada Triwulan dengan NIM 20043261928 dan terakhir ada Zafira Afkarina dengan NIM 2004326192231. Next. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu di negara Korea Utara. Next. Sistem ekonomi sosialis yang dijalankan oleh Korea Utara. Nah, sistem ekonomi sosialis sendiri merupakan sistem ekonomi yang menempatkan pemerintah sebagai pusat dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan menentukan semua kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan sosial dan memberikan kesamaan dalam memperlakukan semua individu, baik yang kaya maupun yang miskin. Nah, sistem ekonomi sosialis di Korea ini terlihat dengan adanya penguasaan dan kendali penuh oleh pemerintah terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi ini hampir mirip dengan Cina, namun ada sedikit perbedaan yang tidak akan pernah ditemukan, yaitu tidak adanya bursa efek di Korea Utara. Nah, upaya pembentukan sistem ekonomi sosialis di Korea Utara ini cepat berkembang karena proses nasionalisasi yang seluruh industri sudah dimulai sebelum pemerintahan dibangun. Tidak lama setelah kemerdekaan dari penjajahan Jepang, sesuai dengan Undang-Undang Reformasi, tanah yang diumumkan pada Maret 1946, pengambilan tanah dan pembagian kembali tanah itu kepada rakyat umum dengan gratis dilaksanakan sehingga membentuk landasan sistem perkebunannya secara kolektif. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menarik terkait dengan sistem ekonomi sosialis di Korea Utara. Yang pertama adalah Korea Utara menerapkan sistem ekonomi sosialis yang terpusat di bawah pemerintahan rezim Kim. Sistem ekonomi yang mengatur setiap kegiatan ekonomi seperti sistem produksi dan distribusi berada di bawah pengawasan pemerintah pusat di Pyongyang. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Korea Utara melarang segala jenis kegiatan ekonomi tanpa pengawasan dan aturan pemerintah pusat di Pyongyang. Segala jenis pengelolaan hasil produksi diatur oleh negara dan pemerintah. Yang kedua, ada upaya pembentukan sistem ekonomi sosialis cepat berkembang. Hal itu dikarenakan karena proses nasionalisasi seluruh industri sudah dimulai sebelum pemerintahan dibangun. Tidak lama setelah mendapat kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Selanjutnya yang ketiga adalah ekonomi Korea Utara dinasionalisasikan dan digunakan secara kolektif. Walaupun kegiatan ekonomi tingkat individu yang berskala kecil diizinkan selama Perang Korea untuk melengkapi kekurangan tingkat produksi, sebagian besar ekonomi di Korea Utara pada saat itu dinasionalisasikan dan digunakan secara kolektif. Selanjutnya yang keempat adalah gerakan Ko5. Gerakan ini menjadi gerakan sistematis pertama untuk membantu sistem persaingan di masyarakat Korea Utara untuk mencapai target produksi dan dari pembangunan ekonomi sosialis lebih cepat. Gerakan Ko5 itu sendiri adalah kampanye massal bertujuan untuk membangun ekonomi sosialis secara efektif dan memacu gerakan itu. Selanjutnya yang kelima ada Korea Utara melaksanakan proyek pembangunan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi sosialis. Pembangunan itu dilaksanakan dalam 3 kali rencana pembangunan 7 tahun, dan di tengah rencana pembangunan itu juga melakukan rencana pembangunan tambahan. Pada waktu itu, ekonomi Korea Utara mencapai industrialisasi yang menitik beratkan pada industri berat seperti manufaktur alat-alat mesin. Tetapi kebijakan itu menghadapi rintangan karena industrialisasi yang hanya memenuhi permintaan domestik semakin terbatas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah krisis yang pernah dialami di Korea Utara. Yang pertama adalah kontraksi ekonomi terparah dalam 2 dekade. Bank of Korea atau Bank Sentral Korea baru saja merilis data mengenai perkembangan ekonomi negara mereka. Nah, hal ini menyebutkan bahwa ekonomi Korea Utara mengalami kontraksi terdalam sejak 23 tahun pada tahun 2020 yang lalu. Nah, terpuruknya kondisi ekonomi Korea Utara sebenarnya adalah akumulasi dari berbagai hal, termasuk sanksi PBB yang masih berlanjut, kebijakan lockdown menyikapi pandemi COVID-19, hingga cuaca buruk yang menerpa wilayah tersebut. Kemudian juga krisis ekonomi yang dialami Korea Utara saat ini menjadi yang terburuk sejak fenomena kelaparan 1990-an lalu yang menewaskan hingga 3 juta penduduk. Kemudian yang kedua adalah menghadapi ancaman kelaparan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO sudah memperingatkan Korea Utara terkait ancaman krisis pangan. Korea Utara berpotensi menghadapi kekurangan pangan sampai 60.000 ton pada tahun 2021. Di tengah sanksi internasional terkait senjata nuklir, Korea Utara memang sedang berjuang mencukupi kebutuhan pangan bagi warganya. Bahkan pemimpin Korea Utara sudah menyampaikan pernyataan bahwa masyarakatnya perlu bersiap menghadapi situasi terburuk. Kemudian yang ketiga ada kesejahteraan yang rendah. Masalah di Korea Utara memang kompleks. Tingkat kesejahteraannya pun rendah. 40% penduduk Korea Utara kekurangan gizi. Tidak hanya itu, internet juga menjadi hal yang langka di Korea Utara. Pemerintah memang sengaja membatasi akses internet bagi warganya. Warga yang ingin mengakses jaringan internet harus menggunakan jaringan internet yang dikendalikan oleh negara yang dijuluki dengan Kwangmyong. Kemudian yang keempat adalah dualisme aktivitas ekonomi. Di Korea Utara, kegiatan ekonomi secara resmi memang dikendalikan oleh negara, tapi ada aktivitas ekonomi bawah tanah yang membuat dualisme di lapangan. Bill Brown, seorang profesor di Universitas Georgetown, menyatakan bahwa seorang pekerja di Korea Utara bisa saja dibayar dengan upah yang kecil, tetapi pekerja lainnya dibayar dengan upah 100 kali lebih besar oleh pabrik yang berafiliasi dengan Cina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah cara menghadapi krisis ekonomi. Bank of Korea menyebutkan produk domestik bruto (PDB) Korea Utara terkontraksi sampai 4,5% sepanjang 2020 lalu. Padahal 2019 ekonomi Korea Utara masih tumbuh positif sebesar 0,4%. Tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Utara sempat terkontraksi 0,5% pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan tumbuh 1% pada 2011 sampai 2014. Pada 2015, ekonomi Korea Utara sempat kembali terkontraksi sebesar 1,1%, dan pada tahun 2016 kondisi ekonomi Korea Utara berbalik membaik dengan pertumbuhan 3,9%, namun hingga 2019 angka pertumbuhan Korea Utara hanya berkisar di angka 0, sekian persen. Kemudian masalah di Korea memang kompleks, tingkat kesejahteraan pun rendah. Tak hanya itu, internet juga menjadi hal yang langka di Korea Utara. Pemerintah memang sengaja membatasi akses internet bagi warganya. Warga yang ingin mengakses jaringan internet harus menggunakan jaringan internet yang dikendalikan negara yang dijuluki Kwangmyong. Di Korea Utara sendiri, kegiatan ekonomi secara resmi memang dikendalikan oleh negara, tapi ada aktivitas ekonomi bawah tanah yang membuat dualisme di lapangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai negara Cina. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah sistem ekonomi sosialis yang dijalankan oleh negara Cina. Nah, Cina telah menegaskan lebih lanjut tentang target dan tugas penyempurnaan sistem ekonomi pasar sosialis, yaitu suatu pasar ekonomi di mana kepemilikan publik merupakan arus utama. Hal ini sesuai dengan tuntutan mempertimbangkan secara menyeluruh perkembangan kota dan desa, perkembangan regional, perkembangan sosial ekonomi, perkembangan harmonis,
antara manusia dan alam, serta perkembangan di dalam negeri dan keterbukaan terhadap dunia luar. Mengembangkan peranan dasar pasar dalam alokasi sumber daya, meningkatkan vitalitas dan fungsi pemerintah di bidang pengelolaan sosial dan layanan umum, dan memberikan jaminan sistem yang kuat pada pembangunan masyarakat cukup sejahtera secara menyeluruh. Nah, kemudian Cina berusaha untuk menyempurnakan sistem pokok ekonominya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama yaitu ekonomi milik negara merupakan bagian utama dan ekonomi multi kepemilikan berkembang bersama. Yang kedua, mendirikan sistem yang menguntungkan untuk mengubah struktur ekonomi dualis antar kota dan desa. Yang ketiga, membentuk mekanisme yang mendorong perkembangan harmonis ekonomi regional. Keempat, membangun sistem pasar modern yang seragam, terbuka, dan bersaing secara tertib. Yang kelima, menyempurnakan sistem pengontrolan makro, sistem pengelolaan administrasi, dan sistem hukum ekonomi. 6. Menyempurnakan sistem penempatan kerja, distribusi pendapatan, dan jaminan sosial. Lalu yang terakhir yaitu mendirikan mekanisme yang mendorong perkembangan yang berkelanjutan di bidang ekonomi dan sosial. Nah, Cina sendiri adanya dari data seperti yang disebutkan sebelumnya, maka Cina dapat digolongkan ke dalam negara yang menganut sistem perekonomian sosialis. Cina membuka pasar ekonomi bebas, yang artinya mereka membuka perekonomian untuk siapapun demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pasar bebas sendiri merupakan ciri dari sistem ekonomi liberalisme atau kapitalisme. Cina adalah masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas sehingga masyarakat secara otomatis dapat menjalankan usaha dengan lebih maksimal. Dengan adanya campur tangan pemerintah juga, maka masyarakat tersebut meminimalisir monopoli oleh pihak swasta. Dan sehingga ekonomi negara juga bisa berjalan secara stabil dan rakyat juga akan mendapatkan dampak positif dari hal tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Slide-nya bisa next. Baik, selanjutnya materi tentang hal-hal yang menarik terkait dengan sistem ekonomi sosialis di Cina. Yang pertama terdapat sistem ekonominya. Nah, sistem ekonomi ini yang dinut oleh negara Cina seperti yang kita ketahui adalah sosialis. Bahkan Cina saat ini sudah mau beralih kepada sosialis modern. Hal ini terbukti dari berkuasanya partai tunggal, yaitu Partai Komunis di Cina. Namun pada tahun 1978, Cina menyadari bahwa sistem ekonomi yang tersentralisasi tidak baik untuk diterapkan sehingga memperlambat pembangunan ekonomi. Kemudian ada beberapa kebijakan yang mempengaruhi faktor kemajuan perekonomian Cina. Yang pertama, reformasi sistem ekonomi. Kedua, kebijakan moneternya. Kemudian yang ketiga, ekspansi ekspornya. Dan yang keempat adalah konsumsi dalam negeri. Kemudian hal unik lainnya dari Cina yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, pada ekonomi Cina merupakan negara dengan perekonomian terbesar nomor 2 di dunia. Terbukti dalam 10 tahun terakhir, seperti yang ada di grafik ini, pertumbuhan ekonomi Cina konsisten tumbuh di atas 6% secara setiap tahun, dan juga Cina menjadi negara pertama yang berhasil pulih dari krisis pandemi COVID-19. Bisa next. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya hal menarik yang ketiga yaitu tingkat inflasinya. Nah, Cina ini juga memiliki tingkat inflasi yang terkendali. Hal ini terbukti tingkat inflasi di Cina ini tidak pernah mencapai angka 6% meskipun dalam kondisi krisis pandemi. Dan panasnya kondisi geopolitik dunia, tingkat inflasi yang terkendali ini juga membuktikan keberhasilan dari kebijakan moneter negara Cinanya dan juga bukti keberhasilan pemerintah dalam mengontrol harga barang-barang di dalam negeri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.